Arigatou minasamah, ohayo gozaimasu. Pada hari ini kita akan mempelajari pembahasan tentang Jiduk Sasebi kembali. Di sini kita sudah masuk ke bagian-bagian mesin ya, yang dalam mesin juga kita udah masuk. Dan untuk yang pertama itu adalah mesin diesel. Mesin diesel itu dalam bahasa Jepang bisa disebut dengan diesel engine. Itu mesin diesel. Mesin diesel itu BBM-nya solar, menggunakan BBM solar ya. Mesin diesel hanya mengisap udara saja, lalu BBM disemprotkan pada saat udara sangat panas karena tekanan tinggi. Dan untuk selanjutnya itu ada ruang bakar. Ruang bakar dalam bahasa Jepang itu bisa disebut dengan Nenshoshitsu. Nenshoshitsu itu ruang bakar yang berfungsi di area dalam mesin ini tempat terjadinya ledakan atau proses pembakaran bahan bakar minyak. Ini biasanya letaknya itu berada di atas piston. Dan untuk selanjutnya itu ada silinder, atau bisa disebut dengan bahasa Jepangnya itu sirinda. Sirinda itu silinder, tempat tabung piston bergerak naik turun. Selanjutnya itu ada di dalam silinder nanti ada katup masuk dan katup keluar. Katup masuk itu berfungsi untuk tempat keluar, tempatnya masuk, dan dan untuk tempat keluarnya juga ada. Untuk katup masuk itu bisa disebut dengan inteku barubu. Ya, untuk pintu keluarnya itu bisa disebut dengan ekizosutu barubu. Dan selanjutnya itu ada proses bubungan atau crankshaft. Dalam bahasa Jepang itu bisa disebut dengan kamushafuto. Kamushafuto itu proses bubungan, berfungsi untuk mengatur waktu membuka dan menutupnya. Dan selanjutnya itu ada bushi, spark plug. Itu dalam bahasa Jepang bisa disebut dengan puragu. Puragu itu plug, itu yang bisa disebut dengan bahasa mesin itu bushi. Itu dia berfungsi untuk memercikan bunga api agar listrik di dalam ruang bakarnya bisa nyala. Untuk selanjutnya itu ada piston, atau bisa disebut dengan pisuton. Dan piston ini menerima tekanan dari ledakan pembakaran dan meneruskannya ke poros engkel. Selain dari ada pistonnya itu ada ring piston, itu bisa disebut dengan pisuton ringu. Itu ring piston berfungsi untuk cincin logam yang dipasang pada sekeliling piston, berfungsi mencegah kebocoran, mencegah oli mesin rusak. Dan selanjutnya itu ada batang pistonnya, itu bisa disebut dengan konrodo. Konrodo itu batang piston, itu lengan yang menghubungkan piston dengan poros engkel. Untuk selanjutnya itu ada poros engkelnya. Poros engkelnya itu bisa disebut dengan kurankushafuto. Itu poros engkel mengubah tenaga naik turun dari piston itu menjadi tenaga putar. Untuk selanjutnya itu ada flywheel atau roda gila. Dalam bahasa Jepang itu bisa disebut dengan Freiharu. Freiharu itu menyimpan energi rotasi agar putaran mesin tetap stabil dan halus. Untuk selanjutnya itu ada pulley poros engkel, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan crankshaft pulley. Untuk bahasa Jepangnya itu bisa disebut dengan puri. Itu dia menggerakkan komponen luar seperti alternator, water pump, atau kompresor AC. Selanjutnya ada kepala silinder, itu bisa disebut dengan sirinda hedo. Sirinda hedo itu bagian atas mesin yang menutupi blok silinder. Disinilah tempat katup, busi, dan injektor berada ya. Untuk selanjutnya itu ada tutup poros bubungan atau cylinder head cover. Itu dalam bahasa Jepang itu bisa disebut dengan kamushafuto kaaba. Itu berfungsi untuk melindungi mekanisme crankshaft dan mencegah oli mesin bocor keluar. Untuk selanjutnya itu ada blok kepala silindernya. Itu bisa disebut dengan sirinda head. Itu dia terbuat dari paduan aluminium atau besi cor. Dan selanjutnya itu ada gasket kepala silinder, itu bisa disebut dengan sirinda hedo, gas sukedo. Itu untuk mencegah kebocoran gas kompresi, oli maupun air pendingin. Selanjutnya ada piston itu sendiri, pisuton ya, itu jantung dari sebuah mesin. Kalau nggak ada pistonnya mobil juga nggak bisa jalan ya. Untuk yang selanjutnya itu ada blok silinder atau sirinda buraku. Itu blok silinder, itu rumah bagi piston yang bergerak naik turun dan menjadi tempat menempelnya berbagai komponen mesin lainnya.
Untuk pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi di besok hari ya. Warahmatullahi wabarakatuh.